pada anak-anakku calon siswa SMK Negeri 2 Purwokerto jurusan program keahlian teknik elektronika, paket keahlian audio, video, dan paket keahlian elektronika industri. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kaitannya dengan program yang ada di jurusan teknik elektronika. Pertama, saya ucapkan selamat atas perjuangan kamu masuk ke SMK Negeri 2 Purwokerto ke jurusan TAP maupun TEI. Untuk tahun ajaran 2020-2021, kebetulan saya diberi tugas sebagai ketua program keahlian di program keahlian teknik elektronika. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Prawoto, alamat di Desa Tambak Sugra, RT 7 1, Kecamatan Sumbar. Dari SMK 2 kurang lebih sekitar 8 km. Saya akan menjelaskan kaitannya dengan materi yang ada di jurusan atau di program keahlian teknik elektronika. Sebelumnya saya perkenalkan, untuk teknik elektronika itu ada beberapa paket keahlian yang kebetulan di SMK Negeri 2 Purwokerto itu ada 2 paket keahlian yang dilaksanakan, yaitu paket keahlian teknik audio video dan teknik elektronika komunikasi. Masih ada paket keahlian yang lain yang kaitannya serumpun dengan teknik elektronika. Saya akan jelaskan satu persatu. Sebelumnya, yang berkaitan dengan jurusan yang ada atau program keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Purwokerto, jumlah guru yang ada itu 13 orang, tenaga laboran 1 orang. Nah, ketika kamu datang nanti untuk belajar, ruangan yang kita pakai adalah ruangan yang ada di lantai 2. Di sana tertulis dengan gedung E. Yaitu kalau dari depan nanti masuk ada lapangan basket, terus naik tangga nanti ke lantai 2 gedung E. Nah, ciri khas yang paling mudah diamati yaitu warna pintu maupun jendela itu dengan dicat warna merah. Itu ciri khas untuk program keahlian teknik elektronika. Sedangkan untuk ruang-ruangannya itu berjejer dari barat ke timur. Di sana ada beberapa ruang dan itu diberi nama ruang, nomor kode dan seterusnya. Dimulai dari barat ada ruangan E21, E22, terus ke timur E23, E24, E25 dan E27. Terus ruangan praktek yang lain yaitu yang berada di ruangan gedung C, juga terletak di lantai 2. Ini membujur dari arah utara ke selatan. Di sana ada 4 ruang dengan nomor kode E28, E29 dan E210. Sedangkan untuk ruang guru teknik elektronika itu menempati ruangan E26. Sehingga ketika kamu berhubungan dengan guru-guru di elektronika, itu ruangannya berada di E26. Ini sekilas untuk ruangan yang ada. Berikutnya, program keahlian teknik audio video. Program keahlian audio video ini sesuai dengan skema sertifikasi yang ada, ruang lingkupnya atau nanti kaitannya dengan keahlian yang diambil. Ketika kamu nanti selesai tamat,
kemana kira-kira arahan pekerjanya, bidang pekerjaan. Di sini yang sesuai dengan sertifikasi kerja itu yang kaitannya dengan bidang audio video, bengkel khusus maupun bengkel umum yang terkait dengan perawatan dan perbaikan audio video. Yang berhubungan dengan audio video ini banyak sekali ya. Bisa kita lihat, kita bisa menikmati siaran televisi setiap hari ya. Itu kaitannya dengan pemrosesan sinyal audio. Dan juga kita sering bisa mendengarkan musik dengan beberapa format, diantaranya format MP3, MP4 dan seterusnya. Itu juga nanti kita pelajari di dalam pelajaran sehari-hari di dalam paket keahlian audio video. Ini yang kaitannya dengan sertifikasi ataupun kemampuan yang diharapkan nanti setelah kalian tamat dari SMK Negeri 2 Purwokerto dengan program keahlian teknik audio video ya. Itu bisa nanti kamu bekerja secara mandiri ataupun bekerja di bengkel-bengkel umum atau bengkel atau perusahaan yang kaitannya dengan perawatan dan perbaikan audio video. Ataupun ketika ada kesempatan kamu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu yang audio video. Sekarang yang elektronika industri. Elektronika industri ruang lingkupnya ini nanti juga pada perusahaan, lembaga atau organisasi yang memiliki divisi atau yang berkaitan dengan bidang teknologi dan rekayasa. Kalau di audio video kebanyakan itu kaitannya dengan alat-alat. Kalau saya bisa simpulkan di sana, alat-alat yang berada di dalam rumah tangga seperti radio, televisi dan lain-lain, alat-alat rumah tangga yang ada. Kalau di elektronika industri ini kebanyakan nanti larinya adalah untuk tenaga kerja yang ada di industri. Di sana ada kaitannya dengan teknik kontrol, ya. Bagaimana mengontrol satu mesin di perusahaan agar bisa bekerja dengan baik. Ya. Ataupun satu contoh yang sederhana teknik kontrol yang ada, misalkan kamu punya satu tempat mau dijadikan tempat parkir, itu nanti bisa dengan cara dikontrol dengan keluarnya masuk kendaraan ya. Dari satu persatu yang masuk berapa, keluar berapa, sampai dengan kondisi ruangan itu penuh dan seterusnya. Itu nanti yang banyak dipelajari kaitannya dengan kontrol di teknik elektronika industri. Atau kalau bisa saya simpulkan, yang teknik audio video itu yang kaitannya dengan elektronika jenis hiburan ya. Karena larinya adalah jenis-jenis hiburan seperti radio, televisi itu kan untuk hiburan, amplifier ya, misalkan untuk pentas musik dan sebagainya, itu juga untuk hiburan. Nah, yang teknik elektronika industri ini nanti yang kaitannya dengan industri, tapi larinya adalah di dalam teknik kontrol maupun di dalam pemrograman. Itu yang ada di teknik elektronika industri maupun di teknik audio video. Nah, pembelajarannya itu selama 3 tahun. Nanti kita akan sama-sama belajar kaitannya di audio video ya 3 tahun, di elektronika industri juga 3 tahun. Nah, materi yang ada itu nanti di sana ada beberapa, kita kenal dengan pelajaran normatif dan produktif. Ya. Nah, yang produktif itulah yang ada di kejuruannya. Kalau normatif adaptif itu yang ada di materi umum. Yang produktif itu dimulai dari bidang dasar keahlian. Itu nanti ada simulasi digital, fisika dan kimia. Ini nanti yang diberikan di kelas 1. Terus yang berikutnya masih juga dasar program keahlian.
Ini juga nanti yang diberikan di kelas 10 ya, atau di kelas 1 itu ada dasar program keahlian. Itu meliputi ada gambar kerja bengkel, gambar teknik, dasar listrik elektronika, dan pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, yang ketiga atau C3 yaitu program kompetensi keahlian. Nah, ini nanti yang akan membedakan antara teknik audio video dengan teknik elektronika industri. Walaupun di awal ya di C1 dan C2 itu sama, tapi nanti ketika materi pelajaran di C3 itulah nanti yang akan membedakan mana yang masuk di audio video dan mana yang masuk di elektronika industri. Kita contohkan, bisa kamu lihat di sini. Ini C1 yang elektronika industri berarti sama. Ini C2 yang elektronika industri juga masih sama. Nah, sekarang yang kompetensi keahlian. Ini yang kompetensi keahlian di teknik elektronika industri. Jadi bedanya di sini nanti. Walaupun sama-sama mungkin ada penerapan rangkaian elektronika itu sama, tapi nanti titik beratnya akan berbeda. Itu sekilas mengenai materi yang akan kalian lampaui selama 3 tahun, yaitu dimulai dari dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian untuk masing-masing jurusan TAP maupun TEI. Yang berikutnya kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang ada. Untuk kelas 10 ya nantinya, ini mudah-mudahan bisa terpenuhi. Untuk setiap siswa itu diharapkan bisa menyediakan beberapa peralatan, peralatan tangan, peralatan dasar untuk bisa dipenuhi, sehingga nanti ketika praktek mandiri maupun berkelompok, itu anak-anak sudah punya alat-alat dasar yang dibutuhkan. Walaupun ketika praktik di sekolah itu sudah terpenuhi, tapi ketika melaksanakan tugas untuk di luar sekolah itu butuh alat-alat dasar atau alat-alat yang kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan dasar di bidang elektronika. Satu contoh misalkan ada obeng, ada tang, ada pisau cutter, solder, dan seterusnya. Terus hal yang lain sebagai alat yang harus tersedia ya. Ini saya harapkan untuk siswa kelas 10 TEI sampai dengan kelas 12 itu wajib untuk bisa memenuhi perangkat yang namanya laptop. Karena untuk di TEI itu harus melaksanakan pemrograman. Berarti ini suatu menjadikan laptop itu menjadikan satu alat utama ketika kita akan membuat satu program. Satu contoh program yang sederhana, mungkin kamu bisa lihat ketika kamu beribadah ke masjid, di sana ada jam digital yang kaitannya dengan waktu, ya. Waktu jam sholat itu, nah, itu dimulai dari perencanaan sampai dengan pemrogramannya. Sehingga ketika anak TEI yaitu harus bisa membuat satu perangkat, dimulai dari kalau kita sering kenal dengan namanya perangkat keras atau hardware-nya. Perangkat kerasnya itu yang bisa ditunjukkan dengan angka-angka, angka 0 sampai dengan angka 8 dan seterusnya, 9 dan seterusnya ya. Itu adalah contoh perangkat kelasnya atau hardware, dan juga softwarenya yaitu untuk memprogram.
memprogram kapan jam itu menunjukkan waktu untuk sholat, sehingga program itu dibuat untuk selama 1 tahun dan dibuat untuk jangka waktu sampai dengan 100 tahun, itu baru nanti berganti untuk penetapan waktu sholat dan seterusnya. Terus bagaimana dengan TAP? Yang di TAP itu disarankan untuk mempunyai, ya berarti alangkah baiknya untuk bisa mempunyai perangkat laptop. Karena yang namanya TAP pun sekarang sudah banyak yang berkaitannya dengan pemrograman. Satu contoh, nanti ketika kamu mempreparasi televisi, ya, sekarang televisinya itu sudah menggunakan program, sehingga tidak ada lagi yang kaitannya nanti. Satu contoh, pesawat televisi sekarang kamu mencari tombol itu tidak ada. Tombolnya hanya ada 2 mungkin, atau hanya ada 1 tombol on off. Ya. Yang lain itu akan diprogram, akan diprogramkan di sana. Bagaimana sekarang? Bagaimana kamu ketika kamu mau membuat satu program kalau alatnya tidak ada? Sehingga sekali lagi saya tekankan di sini bahwa untuk siswa TEI itu wajib mempunyai laptop. Untuk yang TAP kami sarankan, ya, kami sarankan untuk bisa membuat memenuhi kaitannya dengan perangkat tersebut. Satu contoh alat yang kita perlukan seperti ini, ya. Ini ada beberapa alat solder tang, ya, dengan beberapa jenis. Ya. Terus multimeter bisa kamu pilih yang analog maupun yang digital. Itu yang kaitannya dengan siapan alat, ya. Mudah-mudahan nanti di tingkat ketika kamu di kelas 11 alat-alat itu sudah bisa terpenuhi secara mandiri, sehingga ketika kamu praktek itu nanti tidak banyak mengalami kesulitan kaitannya dengan peralatan yang ada. Saya lanjutkan kegiatan yang berikutnya, ini yang ada di TAP maupun di TEI, yaitu nanti harus ada satu kegiatan, ya, ini namanya, ya, kegiatan yang akan kita ikuti, yaitu namanya kegiatan LKS, lomba keterampilan siswa, ya. Ini yang lomba ini akan berjenjang sampai tingkat nasional. Yang kebetulan untuk SMK Negeri 2 TAP-nya sampai sekarang belum bisa menembus tingkat nasional. Ya. Mudah-mudahan dengan kamu masuk nanti bisa menjadi suatu juara LKS sampai tingkat nasional. Ya. Itu yang kaitannya dengan keberadaan jurusan di TAP maupun di TEI. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita tetap semangat pada kondisi situasi yang ada. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan segera memasuki, mudah-mudahan kita akan segera memasuki pembelajaran yang normal. Dengan demikian nanti kita akan mewujudkan satu cita-cita untuk meraihnya dengan melalui belajar di SMK Negeri 2 Purwokerto melewati program keahlian TAP maupun TEI. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada kesempatan silakan, ya, kamu bisa mampir ke tempat saya, ini alamatnya, ya. Mudah dicari, itu dekat dengan balai desa maupun di depan lapangan. Ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.